Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gempa bumi di Kabupaten Cianjur dengan magnitudo 5,6 timbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Hingga Senin sore, 20 orang dilaporkan meninggal dunia. Gempa di Kabupaten Cianjur dirasakan di sejumlah wilayah, membuat panik warga dan timbulkan kerusakan bangunan. Diduga tersengat listrik, seorang pria tewas di atas bangunan ruko di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi pertama, gempa magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur Senin siang. Gempa dengan kedalaman 10 km ini merusak sejumlah bangunan, kantor, dan rumah warga. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat kekuatan gempa 5,6 magnitudo pada Senin siang pukul 13:21 menit. Lokasi gempa di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur. Gempa ini tergolong dangkal dengan kedalaman 10 meter tetapi tidak berpotensi tsunami. BMKG menduga daerah pusat gempa masih berada di segmen sesar Cimandiri atau Padalarang. Memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Diduga akibat aktivitas sesar Cimandiri atau sesar Padalarang. Jadi kami tidak dapat memastikan, belum dapat memastikan sesar yang mana, karena masih membutuhkan beberapa data yang harus kami cek langsung di lapangan dengan pengukuran. Mengenai mekanisme pergerakan patahan tersebut yang kami ukur dengan perhitungan matematis, hasil analisisnya adalah merupakan mekanisme pergerakan geser. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi sebagai akibat dari pergerakan geser atau strike slip yang diduga pada patahan Cimandiri atau patahan Padalarang. Tipikal gempa darat seperti ini menimbulkan kerusakan akibat goncangan vertikal. Hingga Senin sore dalam siaran pers BNPB disebutkan 2 warga Cianjur meninggal dunia dan sejumlah bangunan rusak berat. Hingga saat ini sudah ada laporan kerusakan bangunan seperti rumah dan toko. Juga telah tercatat terjadi longsor di wilayah Cianjur akibat dari gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga sekarang, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 25 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4 dan magnitudo terkecil 1,8. Tim Liputan melaporkan. Gempa bumi tektonik mengguncang Kabupaten Cianjur pada hari Senin siang. Gempa dengan magnitudo 5,6 ini menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Kami mempunyai visual yang berasal dari beberapa grup percakapan WhatsApp. Simak informasi berikut. Kabupaten Cianjur diguncang gempa bumi pada hari Senin pukul 13:21 menit waktu Indonesia Barat. Gempa yang mengguncang berkekuatan magnitudo 5,6. Gempa di daratan ini terletak di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi yang menerjang wilayah Kabupaten Cianjur dengan magnitudo 5,6 menimbulkan kerusakan di berbagai lokasi. Dalam berbagai video yang beredar di grup percakapan WhatsApp, tampak sejumlah rumah hancur. Dinding-dinding bangunan yang sedang dalam pembangunan juga hancur berserakan. Sejumlah bangunan lainnya juga roboh, genteng-genteng berserakan.
Tampak pula seorang warga yang terbaring di pinggir jalan diduga menderita luka-luka serta seorang warga lainnya terlihat berdarah pada bagian wajahnya. Sementara suara tangisan terus terdengar dari berbagai sudut. Dalam video tersebut ada suara seorang laki-laki yang menyebutkan bahwa kerusakan akibat gempa berada di Kampung Cipetir. Kampung Cipetir berada di Kabupaten Cibeber, Kabupaten Cianjur. Kerusakan juga terlihat di sebuah ruangan pamer atau showroom kendaraan. Di sana terlihat kaca-kaca pecah berantakan. Akibat gempa, aktivitas kantor langsung berhenti. Para karyawan menyelamatkan diri keluar gedung. Tim liputan melaporkan. Gempa 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur Senin siang juga merusak gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Para anggota DPRD Cianjur yang akan melakukan sidang paripurna langsung membatalkan agenda kegiatan. Gambar ini diambil di luar gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Diambil oleh Sinta Dewi, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Saat itu anggota DPRD tengah berada dalam gedung dewan dan akan bersiap melakukan sidang paripurna. Wartawan kami Dana Paramita sempat melakukan wawancara dengan Sinta Dewi, anggota DPRD Cianjur yang menceritakan kejadian saat gempa terjadi. Ya, ini terjadi gempa tadi ya sangat-sangat besar untuk Cianjur karena ternyata pusatnya di Cianjur. Kita semua sangat kaget ketika kami sedang dalam ruangan, sedang ada. Ya, gimana? Tadi Mbak Sinta sempat mengatakan bahwa ambulans masuk untuk mengevakuasi korban jiwa begitu. Kalau di DPRD sendiri, Mbak, apakah ada reruntuhan? Tadi gempa ambrol gedung atap runtuh begitu, Pak. Mungkin ya kalau korban jiwa baru ada informasi dari satu titik, tapi juga nggak tahu jumlahnya berapa. Mudah-mudahan sih nggak ada ataupun kalau ada tidak banyak gitu ya. Kegiatan di gedung dewan hari ini rencananya jam 1 ada paripurna yang sudah pasti dibatalkan atau ditunda ya. Mungkin nggak tahu sampai kapan karena kita juga infonya di dalam ruang sidang paripurna juga ambruk langit-langitnya gitu. Jadi sepertinya tidak memungkinkan dipakai sidang. Kalaupun lewat Zoom sinyalnya seperti ini. Jadi mungkin dipending untuk waktu yang belum tahu kita. Yang belum bisa ditentukan ya, Mas. Berarti saat ini sinyal di sana kurang betul dari gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur ya, Mbak ya? Betul, sudah banyak yang rusak. Ruang saksi, ruang komisi kemungkinan beberapa rusak. Saya juga belum tahu gitu, nggak berani masuk juga gitu ya. Tapi ya infonya terutama ruang sidang paripurna ada beberapa runtuh, kemudian ruang yang sebagian lain tadi karena akibat jebolnya Ethernet dan kena genteng yang rusak polanya. Gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Cianjur juga dirasakan di beberapa daerah seperti di Jakarta dan Sukabumi. Jurnalis kami Asep Didi yang sempat diwawancara via Zoom menceritakan kepanikan yang sempat terjadi. Ya, emang saya melihat ada beberapa dampak gempa yang akibat gempa tadi jam 2-an itu ada puluhan rumah di Kecamatan Nagrak dan juga bukan Kecamatan Nagrak, maksudnya di Kecamatan Cianjur tapi Desa Nagrak dan juga Kecamatan Warung Pondang juga ada beberapa rumah. Terus di daerah Cugenang juga yang menuju ke arah puncak ada beberapa rumah yang rusak, tapi saya belum mendapatkan data kepastiannya berapa. Yang jelas pihak BPBD Kabupaten Cianjur, TNI Polri masih terus melakukan asesmen, Mbak, gitu. Jadi masih melakukan asesmen kepada terdampak gempa yang tadi terjadi, Mbak. Gitu. Oh, jadi untuk menegaskan ada juga warga yang memilih langsung meninggalkan rumahnya dan pindah ke lokasi yang lebih aman, begitu, Kang? Apalagi yang kayak gitu ada, emang banyak gitu, Mbak, yang rumahnya tidak hanya terjadi genteng genteng jatuh seperti itu, mereka langsung masih berada di luar rumah sampai saat ini juga. Saya terlihat di beberapa ruas jalan di antara Sukabumi Cianjur itu beberapa warga memang masih terlihat di luar gitu, Pak.
Ya, gempa dengan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur juga dirasakan di sejumlah wilayah kabupaten kota yang berada tak jauh dari Cianjur. Guncangan gempa sempat membuat warga panik dan menimbulkan kerusakan bangunan. Guncangan gempa juga dirasakan warga kawasan Padalarang, Bandung Barat. Sejumlah perabotan rumah warga seperti akuarium, sangkar burung, hingga jam dinding pun ikut bergoyang. Getaran gempa yang cukup kuat membuat warga berhamburan menyelamatkan diri dari rumah. Gempa yang terasa selama sekitar 20 detik itu juga membuat sebagian pengunjung dan pasien rumah sakit di Padalarang ikut berhamburan keluar gedung. Dari video yang direkam warga, gempa menyebabkan kerusakan dinding sebagian rumah di kawasan Kertamukti, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat. Namun, belum diketahui apakah ada korban jiwa akibat gempa. Tadi ada terasa yang bergetar, ternyata itu ada gempa. Tadi saya langsung keluar karena ada sedikit barang-barang saya yang jatuh, seperti figura-figura foto, seperti ini. Tapi tadi langsung saya keluar karena saya takut, ternyata gempanya besar. Tadinya dikira bukan gempa karena tadi hanya sedikit getaran. Ternyata getarannya membesar dan kita keluar karena saya takut. Gempa juga dirasakan sejumlah mahasiswa IPB University Dramaga Kabupaten Bogor yang hendak mengikuti kegiatan seminar di gedung Fakultas Ekonomi. Mahasiswa dan karyawan pun segera keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Ada gempa ya. Rasa apa tadi, Pak? Lumayan sih, lumayan gede juga. Berapa lama tadi? Nggak sampai semenit sih, cepat banget. Tapi kerasa, Pak? Kerasa. Bapak berada di lantai berapa tadi? Di lantai 2. Lantai 2. Kerasanya seperti apa tuh, Pak? Kerasanya lumayan gede juga. Pak, tadi mahasiswa pada berlarian, Pak? Sebagian ada, sebagian enggak. Berarti ada yang ngerasain? Gempa bumi juga dirasakan warga Kota Bogor Senin siang. Sejumlah pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Kota Goro pun berhamburan keluar menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Guncangan gempa juga membuat panik sejumlah ASN Pemkot Bogor dan pegawai DPRD Kota Bogor. Menurut warga, mereka merasakan guncangan gempa cukup lama, termasuk yang tengah berada di dalam kendaraan yang terparkir. Luar biasa, gede. Besar sekali tadi saya kerasanya, saya kaget begitu lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada goncangan. Tapi lumayan gede sih, lumayan gede. Itu mobil juga sampai bunyi. Kemudian yang sedangnya juga lumayan panjang ya, kerasanya itu. Semua karyawan-karyawan Pemda sih pada keluar semua. Tadi apa yang dilakukan, Kang? Keluar? Panik ya, teman-teman yang lain juga panik tuh pada keluar semua. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada yang berarti ya, karena hujan mungkin ya. Alhamdulillah sih nggak terjadi apa-apa. Syukur alhamdulillah. Gempa juga membuat panik ASN pemerintah Kota Depok. Begitu merasakan guncangan gempa, ratusan ASN Pemkot Depok segera turun ke lantai bawah menyelamatkan diri keluar dari gedung perkantoran Pemkot. Kepanikan juga terasa di sejumlah sekolah. Ratusan siswa sekolah dasar Islam Ramah Anak Cilodong dievakuasi guru mereka agar segera keluar kelas. Murid dan guru berkumpul di lapangan sekolah menunggu kepastian hingga kondisi dinyatakan aman. Tim Liputan melaporkan. Hingga Senin sore, BNPB menyatakan telah ada 14 orang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Keterangan ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melalui konferensi pers yang dilakukan bersama BMKG via daring. BNPB dibantu unsur-unsur BPBD di daerah ini terus melaksanakan pendataan terkait dengan jumlah korban. Ini baru saja kami mendapat informasi bahwa korban jiwa khususnya di Kabupaten Cianjur ini sudah ada 14 orang meninggal dunia. Saya tambahkan lagi 14 orang meninggal dunia, yaitu di Kecamatan Cilaku, Desa Rancagoong, Kecamatan Cianjur, Desa Limbangan Sari, dan Kecamatan Cugenang. Tentu saja ini kami akan melaksanakan pendataan secara terus. Informasi ini akan berkembang terus
Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pendataan terkait korban apabila terjadi gempa ini tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena korban akan terus bertambah. Kemudian juga 17 orang warga luka-luka. Kemudian kerugian material untuk di Kabupaten Cianjur sendiri ada 7 unit rumah rusak berat, 1 unit pondok pesantren rusak berat, 1 unit rumah sakit umum daerah Cianjur rusak ringan, 4 unit gedung pemerintah rusak, 3 unit fasilitas pendidikan rusak, dan yang lain-lainnya seperti yang tertera di slide. Khusus Kabupaten Bogor juga ada 4 unit rumah rusak. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala BMKG, memang semuanya merasakan dampak terkait gempa ini, meskipun yang paling terdampak adalah di Kabupaten Cianjur.